أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كما الريحان أسعد كم بشداها. Nah, yang saya mau tanyakan adalah ada isu baru nih Ustaz, masalah Islam Nusantara ini Ustaz. Ke Ustadz Khalid ya. Ya kalau Ustaz Khalid ya. Khalid. Itu sebetulnya apa sih latar belakang mereka itu, terus apa maksud dari adanya Islam Nusantara itu tersebut Ustaz? Di luar penanya. Terus gimana cara kita menyikapi isu-isu yang baru dari Islam ini sendiri Ustaz itu? Apakah harusnya Muslim itu Muslim Nusantara bukan Islam Nusantara gitu ya? Nah itu aja Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sebelum saya jawab, saya minta panitia kalau bisa disiapkan hadiah untuk yang mau syahadat malam ini. Siapa tahu ada yang mau syahadat, jadi bisa disiapkan hadiah. Jadi bukan cuma orang yang bertanya, gitu kan. Bahkan kalau perlu teman-teman juga di sini bisa memberikan sesuatu. Karena memang termasuk yang bisa mendapatkan zakat itu adalah mu'allaf. Saya subhanallah kemarin diundang di Hong Kong ceramah di depan TKW kita di sana. Ternyata di antara yang hadir itu ada satu ibu-ibu Nasraniyah duduk di pojok. Kemudian saya disampaikan oleh panitia, Ustadz ada satu orang yang mau masuk Islam. Lalu saya bilang kalau gitu pengajian saya tunda dulu. Saya ingin langsung kepada ibu ini. Saya bilang, Bu, sebentar apa yang saya pandu ibu untuk ucapkan syahadat itu, hitungannya di bawah 5 menit. Dan saya jamin setelah Anda ucapkan Anda sudah seorang muslimah. Tidak ada beratnya orang untuk mengucapkan syahadat dan masuk Islam itu. Dan saya menyampaikan kepada semua yang hadir di sana dan di sini juga, bahwasanya begitu mudahnya sebenarnya menawarkan agama Allah ini. Selebihnya saya bilang tadi bertawakal kepada Allah. Subhanallah, saya bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, diucapkan syahadat sama ibu tersebut langsung terisak-isak dia menangis. Dan saya bilang tidak ada kewajiban mandi, tidak ada kewajiban apa-apa, silakan muslimah yang lain memberikan ucapan selamat sama dia dan diberikan hadiah. Setelah itu baru dipandu untuk ya selanjutnya. Jadi jangan pernah ragu untuk menawarkan itu. Saya akan jawab sekarang masalah Islam Nusantara ini. Kalau saya ya, bahasa saya pribadi, ini orang-orang yang iseng gitu. Iseng, gak ada kerjaan gitu. Kita harus memiliki program Islamisasi Nusantara. Ya, Nusantara ini Indonesia lebih diislamkan, itu benar. Kalau Islam Nusantara berarti Islam yang mau dinusantarakan, nggak bisa, nggak mungkin. Karena Islam itu memang untuk seluruh alam semesta punya hukum. Semua adat, semua kebiasaan harus ikutin Islam, gitu kan? Harus ikutin Islam. Dan kalau saya dan teman-teman dai sudah tahu sebenarnya, ini program dari orang-orang yang coba ingin mengelabuhi warna Islam itu. Karena perkembangan Islam sangat pesat, gitu kan? Maka dibuatlah segala macam isu. Saya yakin Anda dengan akal sehat Anda akan bisa memahami kok, gitu kan? Islam itu punya standarisasi hukum. Kalau mau sholat wudunya, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Indonesia, sama saja wudunya, sama saja hadap kiblatnya, syarat-syaratnya sama, tutup aurat, bacaannya yang batalin, sama saja. Kita punya standarisasi masalah itu. Jadi yang begini-begini nggak usah dihiraukan. Kita punya landasan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Kalau saya melihat ini memang peran para dai yang harus meluruskan, gitu kan. Dan ini tujuannya memang untuk mengelabuhi itu, untuk mengelabuhi. Cukup banyak kita tahu sekarang isu yang dilempar untuk merusak Islam, seperti kasus isu terorisme, isu radikalisme, dan seterusnya lah, beragam macam isu itu. Saya punya pengalaman pribadi dengan satu orang teman Katolik, orang turunan Chinese di pesawat. Waktu saya terbang dari Jakarta ke Surabaya, biasa kalau saya lagi di pesawat, saya sering nanya, kalau memang itu sesama jenis laki-laki, saya tanya, Bapak mau kemana? Mau ke Surabaya. Asal dari mana Pak? Oh saya dari Surabaya. Bapak agama apa? Dia bilang saya Katolik. Oh saya Muslim Pak dan saya dari Jakarta. Oh iya. Terus kemudian saya lempar pertanyaan. Pak, menurut Bapak Islam itu bagaimana sih? Menurut kacamata Bapak ini. Subhanallah, setengah jam semuanya buruk. Apalagi melihat saya berjenggot begini, mungkin ini teroris nih, biangnya itu.
Karena cirinya teroris harus berjenggot, celananya jingkrang, dahinya hitam. Ini semua ciri-cirinya ini. Perempuannya bercadar pakai jilbab. Nah ini semua nih. Yang rajin kalau azan ke masjid. Yang semuanya tentang Islam yang benar itu. Itu yang disimbolkan. Orang yang tidak pakai akal sehatnya pikir, pasti berpikir. Kalau dia tidak pakai akal sehat, oh ini benar teroris. Tapi orang pakai akal sehat, masa sih orang baik-baik kemudian dianggap itu teroris gitu kan. Langsung Islam itu keras, Islam itu begini, Islam itu begitu, beragam macam hal. Saya dengarin aja, saya jadi pendengar yang baik. Sampai setengah jam dia ngoceh macam-macam, udah selesai, sudah tidak ada lagi yang dia sampaikan undang-undangnya. Saya bilang, Bapak udah selesai? Dia bilang iya. Pak, itu kan tanggapan Bapak tentang agama saya. Tapi saya ini Muslim, bisa nggak saya jelasin agama saya? Oh dia bilang silakan Pak. Saya bilang pertanyaan pertama saya, Pak, karena yang pertama dia bilang Islam itu suka membunuh, gitu kan? Saya bilang gini, Pak, ini mungkin sekalian informasi pada teman-teman kita yang non Muslim. Jadi saya bilang, kalau ada satu orang Katolik yang membunuh, apa Bapak mau kalau saya bilang semua Katolik pembunuh? Enggak Pak. Begitu juga Islam saya bilang. Kalau ada satu orang yang berbuat kesalahan, jangan semuanya. Kalau satu orang ABRI buat salah, satu orang itu jangan semuanya disalahin. Itu kan dengan akal sehat kita bisa tangkap, saya bilang gitu. Dia bilang betul Pak. Saya bilang iya, emang begitu. Karena Islam tidak pernah menyuruh kita membunuh. Apa Bapak sudah tahu dalam Islam ada konsep jihad namanya? Oh iya saya dengar itu yang sering membunuh, digunakan untuk membunuh. Saya bilang bukan digunakan untuk membunuh Pak, itu digunakan untuk menawarkan Islam dan membela diri pada saat diserang. Namanya jihad, itu perang suci dalam agama Islam. Bapak sudah tahu belum dalam Islam, kalau umat Islam lagi berhadapan dengan musuh di medan perang, wasiat yang disampaikan Nabi kami Muhammad SAW dan juga para pemimpin ya, yang akan diwariskan para pemimpin perang semuanya, itu mengatakan tidak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang menyerah. Tidak boleh membunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak tanaman-tanaman, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh rusak fasilitas umum. Ini semua. Jadi kalau orang yang dibunuh yang melawan saja, selebihnya enggak. Oh begitu Pak, saya bilang iya begitu. Dan itu Bapak bisa baca dari semua buku Islam. Lalu kemudian lebih dari setengah jam, karena 1 jam sekitar 10 menit waktu itu penerbangan. Alhamdulillah dia memburukan Islam setengah jam, saya menjelaskan Islam itu malah 40 menit. Dan akhirnya dia terbalik semuanya. Apa yang dia tangkap dari saya karena penjelasannya secara ilmiah, saya berikan contoh-contoh. Tentu saya nggak bisa jabarkan semua di sini. Makanya dia bilang terakhir, begitu ya Pak Islam, saya juga punya Quran terjemahan di rumah gitu. Bahasa dia mengatakan punya Quran terjemahan di rumah, sebenarnya itu adalah sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia mau ikut syahadat atau tidak. Selebihnya kayak Dr. Philip tadi begitu bingung, beliau nggak tinggalkan agama Islam, beliau cari tahu. Dan tadi ada yang saya tangkap, yang terjemahan yang beliau sempat mengatakan pada saat beliau bingung dengan buku-buku fikih berkhilaf di antara yang disebutkan sebentar Hanafi sebentar Maliki, beliau mengatakan maka saya tiba-tiba mengambil sebuah konsep ya dalam hidup saya harus mengambil Islam dari sumber asalnya. Itulah kota Madinah, maka saya memilih kota Madinah gitu kan. Dan memang benar, belajar dari sana kita temukan sumber yang luar biasa gitu. Jadi saya kembali ke pertanyaan tadi, saya melihat ini sebenarnya upaya saja gitu kan. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Allah pasti akan menerangkan agamanya ini walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik tidak setuju, orang kafir tidak setuju, tetap agama Allah akan disebarkan olehnya. Jadi tugas kita ya sebagai seorang muslim yang benar dan muslimah hadir di majelis ilmu yang benar, belajar dari para teman-teman ustadz, kiai ya, siapa saja yang jadikan pewaris para nabi ini yang memiliki ilmu yang kapasitas ilmu dan kapabilitas yang cukup sehingga memang selalu cirinya rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Ya kembali kepada sahabat, maka kita akan tahu bagaimana Islam klasik itu dan dia akan terus jalan bersama dengan waktu modern sampai hari kiamat, kejayaan di situ. Dan tidak usah terpengaruh, tidak usah dibaca bukunya, nggak usah juga dicari tahu karena nggak perlu semuanya. Itu hanya akan menghabiskan waktu kita sia-sia saja. Allah alam gitu.